Mohon izin dari Prof yang sebelumnya. Jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi sudah lengkap ya. Jadi saya mungkin hanya menambah pada bagian yang dirasa penting. Kalau kita lihat memang kalau bicara OB bahwa fokus kita kan di outcomes ya. Artinya apapun yang kita persiapkan di dalam prodi itu dalam rangka untuk mencapai outcomes, di mana outcome itu terdiri dari tiga aspek, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada attitude. Sehingga seluruh proses yang kita siapkan, baik itu kurikulum, kemudian baik itu sarana-prasarana, serta proses asesmennya, itu menuju ke arah bagaimana tercapainya outcome. Sehingga kata kuncinya di sini bagaimana tercapainya outcome itu tentu ada proses pengukuran yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat secara umum prinsipnya seperti yang sudah kita ketahui selama ini adalah plan do check action ya. Jadi kita merencanakan kurikulum, merencanakan RPS, kemudian melaksanakan pembelajaran, teaching learning. Nah, kemudian setelah itu kita akses atau kita evaluasi setiap capaian pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, ketika kita akses, tentu kita akan mendapatkan hasil apakah capaian pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Maka ada proses tindakan perbaikan ke depannya atau action yang harus dilakukan. Nah, siklus ini harus dilakukan secara terus-menerus di dalam suatu prodi. Nah, kalau kita menuju ke KNI, sebenarnya ke KNI dari awalnya sudah mengarah ke situ ya, karena basisnya ke KNI kan adalah kualifikasi kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Sama lah prinsipnya ya dengan OB. Cuma mungkin prosesnya belum sampai yang sebelum-sebelumnya itu belum sampai kepada check and action gitu ya. Tapi untuk panduan yang terbaru dari diktinya sudah mengakomodir itu semua, bahwa tahapan-tahapan yang sudah disusun itu sudah mengadopsi proses OBE itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat loopnya dari OBE itu adalah mulai dari penetapan student outcome, tentu diawali dengan profil lulusan. Bahasanya kalau di prodi-prodi di luar negeri istilahnya adalah objektif ya, program educational objektif. Tapi kita istilahnya profil lulusan. Nah, nanti baru ditetapkan student outcome-nya, kemudian diukur menggunakan indikator. Nanti di mata kuliah mana yang kita akan akses untuk mengukur capaian pembelajaran ini, nah itulah kita lakukan proses asesmen. Nah, setelah asesmen selesai, maka kita cek apakah CPL mahasiswanya sudah tercapai sebelumnya atau tidak. Karena harapan kita kan ketika mahasiswa ditamat, semua CPL yang kita tetapkan itu dicapai oleh mahasiswa. Jadi basisnya bukan lagi IPK saja. Kalau selama ini kan mahasiswa lulus dengan IPK 3,4 kita sudah merasa puas, sementara ternyata CPL-nya banyak yang belum tercapai. Nah, maka dua-duanya harus kita ukur secara bersamaan. IPK untuk tujuan administrasi misalnya ya, untuk tujuan apa istilahnya itu registrasi masuk, mendaftar atau segala macam. Nah, CPL lebih kepada nanti bagaimana proses pengujian yang dilakukan oleh tempat bekerja dan seterusnya itu menunjukkan kemampuan itu bisa dicapai oleh mahasiswa. Salah satunya misalkan kemampuan komunikasi, kemampuan di dalam bekerja sama dalam tim dan seterusnya. Nah, proses ini yang kita kenal istilahnya dengan P. Nah, mungkin kalau kita kaitkan dengan MBKM, saya melihat dari sisi perkembangan teknologi saat ini, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah hilang ataupun sudah tergeser sebagiannya oleh teknologi gitu, atau yang kita kenal istilahnya artificial intelligence. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah diganti oleh mesin gitu. Nah, artinya apa? Kompetensi-kompetensi selama ini yang kita anggap itu adalah kemampuan kita, itu ternyata sudah bisa digantikan oleh teknologi. Sehingga setiap lulusan pun juga harus berpikir bahwa kita harus meng-create job baru, kita harus meng-create kemampuan baru yang memang itu tidak mampu mesin melakukannya, atau yang kita istilahnya kita mereframing kembali soft skill yang kita akan bangun itu seperti apa soft skillnya yang harus kita bangun, yang sifatnya adalah tactical gitu ya, tactical skills. Nah,
Nah, ini yang kita sebut istilahnya dengan power skill. Skill yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Kalau teller itu sudah bisa digantikan oleh mesin. Orang ngambil duit sekarang di ATM. Jadi kalau semuanya sudah ngambil ATM, teller nggak perlu lagi gitu ya. Setor pun sudah bisa di ATM nyetor duit gitu ya. Artinya harusnya lulusan kita itu dibangun dengan skill yang tidak mampu digantikan oleh mesin. Nggak akan bisa mesin menggantikannya. Nah, skill apa itu yang harus kita bangun? Itu yang kita istilahnya skill abad 21. Nah, skill abad 21 tadi sudah sampaikan oleh Prof juga bahwa macam-macam gitu. Ada yang sifatnya creativity, ada critical thinking, ada communication, ada literasi, media, teknologi, flexibility, kemudian human literacy gitu ya, kemudian data literasi dan seterusnya. Itu artinya kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan saat ini di samping kompetensi prodinya. Ini yang sebagai penguat tadi gitu. Misalnya sarjana agroteknologi dia ngerti juga, dia paham juga tentang literasi teknologi gitu. Dia paham juga tentang teknologi, dia paham juga tentang human literacy, life and career skill dan seterusnya gitu. Sehingga ketika dia nanti lulus, dia langsung kok bisa langsung berinteraksi dengan bidang lain yang mungkin tidak sama dengan bidangnya gitu. Dan itu harus dimiliki oleh lulusan saat ini. Nah, contoh misalkan kalau saya ambil di bidang saya di engineering, seorang engineering dia tidak hanya mampu ke ilmu tekniknya gitu, tapi dia mampu juga harus decision making-nya harus kuat. Kapan saya harus memutuskan ini bisa dilakukan. Kemudian komunikasinya juga harus bagus gitu ya. Apalagi project manajemennya, mengelola satu project keteknikan serta berkolaborasi dengan lintas ilmu. Kalau berkolaborasi dengan sesama bidang ilmu, oke-oke saja ya, bahasanya sama. Tapi kalau berkolaborasi dengan bukan bidang kita, itu harus ada sense kolaborasinya yang bisa dimiliki. Nah, sehingga dengan keterampilan abad 21 inilah itu bisa dibangun. Nah, sekarang pertanyaannya di mana kita bisa membangun kompetensi ini? Kalau semuanya materi prodi yang diajarkan, maka harus ada ruang untuk membangun kompetensi-kompetensi abad 21 ini. Nah, salah satunya adalah dalam ranah BKM. Contohnya ada mahasiswa saya yang ambil studi independen. Dia belajar tentang Google gitu ya. Dan itu ternyata setelah dia selesai sangat berguna ketika dikombinasikan dengan ilmu TI-nya gitu, ilmu teknik industrinya gitu. Nah, ruang itu yang harus kita sediakan di prodi gitu. Jangan semuanya diajarkan ilmu argo saja semuanya sampai satu SKS beserta pendukungnya gitu ya. Lalu kita sediakan ruang ini gitu. Ini yang membuat mahasiswa kita sebut tadi Pak Prof tadi agile, inovatif ya, kreatif dan seterusnya itu bisa terbangun di dalam lulusan kita. Nah, ini sudah sampaikan oleh Pak Prof tadi ya, saya kira tidak terlalu lagi. Nah, artinya Pak, yang kita sebut skill abad 21 itu harusnya masuk ke dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Apakah itu letterlek beruji menjadi satu CPL atau sudah termaktub di dalam CPL yang sifatnya soft skill. Kan kita bicara CPL kan tidak ada semuanya hard skill, ada CPL soft skill ya, atau istilahnya attitude. Karena capaian pembelajaran itu kan dibentuk oleh pengetahuan, keterampilan, baik itu hard dan maupun soft serta attitude. Nah, artinya keterampilan-keterampilan abad 21 ini harus kita maktubkan di dalam CPL tersebut. Bisa muncul menjadi satu CPL tersendiri atau sudah tergambarkan dalam CPL yang soft skill yang sudah kita rumuskan. Nah, kesimpulannya tentu Merdeka Belajar adalah salah satu wujud dari salah satu wujud dari outcome based education tersebut. Kenapa kita sebut salah satu implementasi dari OB? Karena yang kita fokuskan di dalam OB itu kan capaian pembelajarannya. Apakah mahasiswa kita tercapai nggak capaian pembelajarannya? Nah, bukan apakah misal sudah tahu nggak kontennya ini gitu, sudah tahu nggak teknik ini gitu, tapi capaian pembelajarannya sudah capai itu tidak. Karena kita fokusnya kepada capaian pembelajaran. Nah, bicara capaian pembelajaran itu basisnya adalah mereka melakukan sesuatu. Contohnya mahasiswa mampu melakukan penyuluhan, kan nggak bisa ngafal di kelas Pak ya, ngafal di kelas ujian penyuluhan gitu ya. Harusnya gimana? Mereka harus turun ke lapangan. Misalnya mampu melakukan penyuluhan, berarti kan itu harus turun ke lapangan mereka. Itu artinya kan sudah MPKM mereka. Nah, artinya CPL itu bisa diukur ketika di lapangan. Nah, itu mungkin yang kita harus apakan sekarang bahwa basis kita tuh CPL-nya dulu.
Seperti tadi disampaikan oleh Prof juga. CPL-nya itu apa? Terus untuk mencapai CPL ini apa yang harus dilakukan oleh dosen? Bagaimana dia mendesain pembelajarannya? Apakah pembelajarannya di depan kelas semua, ngasih materi di papan tulis, atau bagaimana? Apakah dia desain tugasnya dalam bentuk project? Apakah dia desain dalam bentuk datang ke suatu masyarakat dan seterusnya gitu ya? Nah itu yang harus dirancang oleh dosen sekarang, sehingga basis pembelajaran pun sekarang kan diarahkan kepada berbasis project dan kasus gitu ya, yang itu IKU 7 gitu ya. Artinya itu MBKM adalah salah satu bentuk wujud dari implementasi OB itu sendiri, bahwa penilaiannya berbasis kepada capaian pembelajaran. Nah, mungkin itu. Nah, ini mungkin saya skip saja, karena ini sempat survei saya waktu dulu, bahwa ternyata di luar pun juga tidak 100 sekian SKS itu ilmu prodi. Malahan kalau di teknik, ini yang saya pernah survei, itu cuma 78 SKS yang ilmunya keteknikan. Sisanya boleh umum. Nah, itu di lembaga akreditasi yang sudah terkenal juga ya di Amerika gitu ya. Artinya dia tidak mengharuskan 128 SKS yang semuanya ilmu prodi gitu. Tapi cukup 78 SKS itu sudah memenuhi akreditasi internasional. Nah, artinya apa? Di sini betul bahwa ruang bagi mahasiswa kita untuk mengembangkan diri sebagai penguatan kompetensi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi itu penting. Mereka sudah punya kompetensi, tapi penguatnya harus kita siapkan. Kan ketika nanti lulusan kita berinteraksi dengan teknologi informasi, dia kagok gitu ya, dia kagok nggak tahu gitu. Kan lalu kita Pak, dia tahu tentang agroteknologi, tapi ketika nanti berinteraksi dengan teknologi informasi yang tentang apa yang digunakan dalam pertanian nggak tahu dia kan, nah, itu artinya akan membuat lulusan kita menjadi ketinggalan nanti di sana. Nah itu mungkin yang perlu disiapkan. Kalau prosesnya tadi saya kira sudah lengkap Pak Prof disampaikan ya, berapa SKS-nya segala macam itu saya kira sudah lengkap sekali. Oke, ini saya skip saja. Jadi kalau kita lihat panduan kurikulum IT sudah berbasis OB. Ini saya kutip dari panduannya, bahwa ada kurikulumnya berbasis capaian, pembelajarannya juga berbasis capaian, dan juga penilaiannya berbasis capaian atau CPL. Ini sudah menandakan panduan kurikulum IT yang terbaru adalah sudah full OB. Tinggal apakah prodi-prodi mengimplementasikannya atau tidak di dalam penyusunan kurikulumnya. Ini juga sudah tadi disampaikan oleh Prof, tahapan-tahapannya. Mungkin saya skip saja. Nah, mungkin sedikit kalau kita di tempat saya khususnya, profil lulusan itu lebih diarahkan kepada penciri atau peran dari lulusan pada bidang kerjanya. Jadi misalkan lulusan agroteknologi guna dengan lulusan agroteknologi di universitas lain misalkan, kalau dia bekerja sebagai praktisi, apa sih bedanya antara yang dari lulusan UNAN dengan yang lulusan dari perguruan tinggi lain? Nah itu yang diharapkan adalah penciri atau peran itu yang harus ditunjukkan oleh lulusan suatu perguruan tinggi dalam bidang kerjanya tertentu. Nah kalau bahasa di internasionalnya adalah semacam apa sih yang sudah dimiliki oleh lulusan kita setelah dia sekian tahun tamat dari perguruan tinggi atau sudah bekerja gitu ya. Kemudian proses evaluasinya melibatkan tadi sudah disampaikan. Nah, ini contoh di tempat saya ya, ini adalah contoh profil lulusan. Jadi tidak spesifik menyatakan pekerjaannya, tapi lebih kepada apa sih yang dimiliki oleh lulusan itu ketika dia bekerja. Pertama, dia sangat profesional. Dia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam bekerja gitu. Nah, itu mungkin tidak akan sama antara satu lulusan perguruan tinggi dengan lulusan perguruan tinggi lain, walaupun bidang pekerjaannya sama gitu. Belum tentu akan sama gitu. Nah, maka kita mentargetkan lulusan di tempat kita seperti itu. Yang kedua adalah dia menjadi sumber solusi. Jadi ketika ada masalah di perusahaan itu, ketika ada masalah di suatu organisasi itu, dia menjadi solusi di sana gitu. Nah, itu mungkin yang kita harapkan lulusan kita gitu. Dimanapun di bidang pekerjaannya. Apakah dia sebagai praktisi, apakah wirausaha, nah diharapkan kita seperti itu profilnya atau gambaran dirinya nanti di pekerjaan. Nah, ini contoh gitu ya. Maka kalau kita ingin merumuskan profil lulusan, maka ini salah satu salah satu clue-nya ya, bahwa profil lulusan itu sebaiknya mengandung gambaran kinerja ataupun raihan prestasi dari lulusan setelah dia menerapkan kemampuan-kemampuan yang didapatnya di dalam perkuliahan selama ini,
berdasarkan kebutuhan organisasi yang dia masuki. Di tempat dia bekerja, gimana sih capaian yang dihasilkannya nanti, harapannya setelah 2 tahun bekerja dia seperti apa sih gitu. Lulusan kita itu di sana gitu. Nah itu gambaran dari profil yang diharapkan. Nah ini prosedur saja untuk menyatakan bahwa tadi kan harus mempertimbangkan misi perguruan tinggi, kita lakukan mapping. Nah kalau CPL tadi sudah sepakat bahwa ada 3 aspek ya, pengetahuan, sikap, keterampilan. Dan itu mengacu kepada KKNI gitu ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, tetapi ketika kita merumuskan CPL, bisa kita letter-like menggunakan yang ada di KKN di SNDT, bisa juga kita concise, kita gabung, kemudian kita mappingkan terhadap SNDT tersebut. Contohnya di kita di Teknik Industri hanya 8 ini CPL-nya. Tetapi semua CPL ini sudah mewakili yang ada di SNDT. Baik yang sikap maupun yang keterampilan umum. Nah itu cara kita dalam merumuskan, dan ini sudah sudah berdasarkan asosiasi perguruan tinggi di teknik industri sendiri yang se-Indonesia, bahwa kita merumuskan, mengkonses dari sekian banyak rumusan capaian pelajaran yang ada di SNDT, kemudian kita gabung menjadi lebih sedikit, dan itu sudah gabungan. Nah, itu yang dilakukan. Ini yang membedakan sedikit ya, mungkin Bapak Ibu bisa tahu. Kalau bicara CPL itu adalah kita punya kemampuan ya. Tapi kalau profil, kemampuan kita itu akan menjadikan apa kita nantinya. Gitu. Contoh kalau saya pandai main badminton, harapannya nanti gimana? Saya menjuarai turnamen. Jadi yang disebut profil itu adalah menjuarai turnamennya, bukan pandai main badmintonnya. Kalau pandai main badmintonnya itu adalah capaian saya, kemampuan saya yang saya punya waktu saya tamat. Tapi setelah bekerja, setelah saya keluar, saya bisa menang. Kalau saya pandai menangkap ikan, tapi harapannya bisa bikin bisnis ikan, bisa menjalankan bisnis ikan. Jadi perbedaan antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan di situ. Atau bahasa lainnya di sini adalah objektif, gitu ya. Objektif. Itu sedikit tambahan saja terkait dengan capaian pelajaran dan profil lulusan. Dan kita mappingkan bahwa semua CPL mensupport profil lulusan. Nah, tadi sama konsepnya ya, bahan kajian. Nah, tetapi kita harus rumuskan dulu bahan kajian. Misalkan kalau kita di TI membaginya menjadi 5 bagian. Ada wajib nasional, sama seperti tadi ya, ada wajib universitas, ada wajib pendukung, ada wajib inti yang body of knowledge, dan ada pengetahuan umum, termasuk di sini adalah MBKM. Nah, bahan kajian ini kita list dulu. Nah, kebetulan kita sudah punya bahan kajian intinya, yang tadi juga sudah punya ya di Agro. Nah, kita buat bahan kajian inti. Nah, kemudian baru kita mappingkan. Ini untuk memastikan apakah bahan kajian kita ini itu memang semuanya mensupport CPL. Karena kita kan basisnya tadi CPL. Kalau ada CPL-nya yang kalau ada CPL yang kosong, berarti kita kekurangan bahan kajian untuk itu. Atau sebaliknya, ada satu mata kuliah yang kosong ke sampingnya. Atau bahan kajiannya kosong ke sampingnya. Ini kan bahan kajian baru ya. Nanti bahan kajian ini kita distribusikan ke mata kuliah. Kalau tadi istilahnya bahan kajian kan ada teknologi apa tadi Pak? Teknologi dan pangan gitu ya. Tadi ada 3 kelompok bahan kajiannya. Kalau kita ada 14 Pak. 14 bahan kajian intinya. Nah, artinya setiap bahan kajian ini harus mensupport CPL yang sudah kita buat. Kalau ada yang tidak mensupport, berarti bahan kajian itu tidak perlu diajarkan ke mahasiswa karena tidak mendukung CPL kita. Nah, maka mapping ini sangat penting dilakukan supaya kita memastikan bahwa semua bahan kajian itu memang mensupport minimal 1 CPL. Seperti itu. Nah, baru kita rinci. Jadi bahan kajiannya kan di global nih, kelompok-kelompok. Nah, baru kita rinci nih di bahan kajiannya. Ini saya contohkan 3 buah bahan kajian yang paling di atas, ya, basic science, dan kemudian baru bahan kajian inti 2, itu kita rincikan. Nah, ini semuanya mensupport CPL. Nah, baru setelah kita list semua bahan kajian, dari mulai pendukung, bahan kajian inti, bahan kajian ini, baru kita distribusikan ke mata kuliah. Ini jadinya. Jadi mata kuliahnya, kalkulus itu isinya, yang bahan kajian tadi, yang sudah kita list.
Kalkulus 1, kalkulus 2, kita namakan matriks, kita namakan kalkulus 2 banyak, dan seterusnya. Artinya apa? Isi mata kuliah kita tidak keluar dari bahan kajian yang diperlukan oleh prodi. Jadi tidak ada istilahnya nanti satu mata kuliah itu kok bahan kajiannya tiba-tiba ada gitu ya. Tidak ada dibuat, tidak ada kita buatkan di dalam daftar bahan kajian yang mensupport CPL, tapi tiba-tiba ada gitu. Berarti itu tidak diperlukan sebetulnya untuk mata kuliah itu. Oke, kemudian baru terakhir kita mappingkan mata kuliah dengan CPL. Ini untuk guna apa? Kan tadi kita bicara kalau OBE itu setelah kita lakukan proses pembelajarannya kan kita ukur ya Bapak Ibu. Kita ukur ya Bapak Ibu ya. CPL-nya harus kita ukur. Karena bagaimana kita yakin setelah dia tamat CPL-nya siapa ya? Dari mana kita tahu? Mata kuliahnya kan sudah A, B, C, D, E. Kan mata kuliah baru. Belum CPL. Sementara CPL itu ada yang di mata kuliah ini, ada yang di mata kuliah ini, berdistribusi. Nah, sehingga kita perlu mengukur juga CPL itu. Supaya kita tahu semua CPL yang kita bebankan kepada prodi yang akan dicapai mahasiswa itu memang dicapai ketika mahasiswa tamat. Nah, oleh karena itu pemetaan ini penting untuk memetakan mata kuliah mana yang nanti akan kita ukur. Untuk mengukur CPL tadi. Tidak harus semua sih. Kita pilih mata kuliah yang sangat dekat dengan CPL itu. Walaupun mata kuliah yang lain itu adalah supportingnya, tapi yang paling dekat yang mana gitu. Itu akan kita ukur nantinya. Gitu. Nah, kalau ini hanya sekedar untuk memastikan, karena di agro kan juga ada asosiasi tadi ya. Kalau kita punya mata kuliah yang sedikit berbeda, tetapi substansinya sama, itu sebenarnya nggak ada masalah. Artinya tetap bisa dipetakan. Kan masalahnya gini, kita seolah harus sama SKN-nya, harus sama mata kuliahnya. Gitu. Padahal bisa saja mata kuliahnya beda nama dikit, beda SKN sedikit, tapi bahan kajian yang ada di asosiasi itu kita ajarkan semua. Gitu. Nah, kita di teknik industri, kebetulan saya di tim kurikulum inti tadi, itu kita sudah buatkan bahan kajian, kemudian kita buatkan mata kuliah, tetapi di prodi saya tidak semuanya persis sama mata kuliahnya. Tidak semua persis sama SKS-nya. Tetapi bahan kajian yang ada di kurikulum inti itu ada di kita. Sehingga artinya apa? Dengan sendirinya mata kuliah kita sudah memenuhi asosiasi. Ini contohnya kan ada beberapa tuh yang tidak sama ya dengan kurikulum inti. Tapi substansi bahan kajiannya itu sudah ada di dalam mata kuliah kita. Ini yang mungkin perlu dipastikan. Karena basisnya kita kan bukan mata kuliah dulu. Bahan kajian dulu yang kita harus sepakati di prodi. Apa yang harus kita ajarkan sesuai dengan ciri atau sesuai dengan asosiasi dan seterusnya. Nah, maka itu yang kita pastikan terlebih dahulu. Nah, baru nanti kita distribusikan menjadi suatu nama mata kuliah. Nah, kalau kita lihat peta flowchart-nya seperti inilah gambarannya, jaringan laba-laba, jaringannya untuk menggambarkan hubungan antara capaian pembelajaran mata kuliah sampai kepada profil lulusan. Nah, bicara restruktur kurikulum ya, kalau implementasinya tadi sudah jelaskan yang lengkap. Nah, kita di UNAN kebetulan sudah dibuatkan peraturannya, Pak. Jadi kita mencoba merestruktur dengan cara memprioritaskan pada satu semester tertentu itu mata kuliah pilihan. Misalkan semester 7 itu kita arahkan untuk MBKM, maka kita prioritaskan mata kuliah pilihan di sana. Karena biasanya mahasiswa kan boleh memilih, mau memilih pilihan prodi atau mau memilih MBKM. Nah, dua-duanya kita akui sebagai pilihan. Nah, maka kalau masih ada mata kuliah wajib, nanti kan terganggu dia. Dia harus MBKM keluar, tapi masih kuliah juga. Nah, mungkin. Nah, maka kita buat dalam satu semester itu memang sudah mata kuliah pilihan saja lagi yang ada. Jika mahasiswa milih prodi tetap atau mau ke MBKM. Tidak ada masalah gitu ya. Nah, itu sudah dirumuskan di peraturan rektor UNAN nomor 15 tahun 2020. Bagi prodi yang mampu satu semester ya semester 7 saja. Tapi kalau bagi yang 2 semester mampu ya nggak apa-apa. Kalau lebih fleksibel lagi semester 6 gitu. Tidak masalah gitu. Intinya ini tergantung masing-masing prodi. Kita hanya memberikan guidance saja. Kalau kita di TI cuma 1 semester ini Pak yang bisa. Semester 7 aja. Tapi kalau semester 8 mau ikut lagi silakan kan. Sambil TA ya. Tidak masalah. Oke. Jadi ini kita sudah buatkan peraturan pedoman penyusunan kurikulum yang mengadopsi MBKM. Nah, ini contohnya pergeseran dari kurikulum yang lama. Ini kasusnya di tempat saya. Kalau di kurikulum sebelumnya ini masih menyebar Pak. Di semester
7 ada pilihan, ada wajib. Di semester 8 masih ada juga pilihan. Nah, maka kita restrukturisasi kembali bahwa untuk semester 7 semuanya sudah pilihan. Walaupun ada satu mata kuliah wajib, ini bukan mata kuliah wajib kelas ya, tapi mata kuliah lapangan, Pak. Jadi cocok lah. Artinya kalau mereka ada lapangan, ada sekalian gitu. Nah, jadi ini kita bebaskan dari mata kuliah yang masih sifatnya core prodi, tidak ada lagi di situ. Nah, sehingga mereka bisa keluar. Maka semester kemarin, 2 semester kemarin tuh angkatan 18 sudah banyak, Pak. Sekitar 40 lebih yang MBKM dari 100-an mahasiswa. Jadi sudah sekitar 40% yang ikut MBKM tanpa terganggu di semester 7 gitu ya. Nah, itu. Dan malah ada yang nambah, Pak. Semester 8 ikut lagi gitu. Karena sambil TA ikut lagi gitu ya. Kan tunggal TA ya, nggak masalah. Nah, itu yang dilakukan. Nah, terkait dengan mata kuliah, ini Undan juga sudah merumuskan, Pak. Tidak semuanya dipaksakan direkognisi ke mata kuliah prodi. Karena tadi kan niatnya mendapatkan keterampilan abad 21. Ya kan? Yang apa tadi itu? Komunikasi, kolaborasi, creative thinking, segala macam, kan? Kan itu harusnya dibangun juga di samping kompetensi prodi gitu ya. Nah, untuk itulah Unan itu menyiapkan daftar mata kuliah yang akan yang akan mengakomodasi keterampilan-keterampilan itu yang mereka dapatkan tadi, yang keterampilan abad 21 itu. Tapi dalam bentuk nama mata kuliah ya, Pak ya. Tapi isinya itu adalah soft skill, Pak. Contoh di magang itu kita punya nama mata kuliahnya pelatihan kerja. Tapi itu adalah membangun skillnya, soft skill, komunikasi, tadi ya, creative thinking gitu ya. Nah, nanti kita punya CPL-nya, bukan CPL ya. Kita punya CPMK-nya masing-masing ini, Pak. Sudah kita buat panduan dan sudah ada CPMK masing-masingnya. Artinya, kalau prodi menyediakan ruang 1 semester untuk MBKM, boleh mata kuliah ini jadi mata kuliah pilihannya. Jika memang tidak bisa direkognisi ke mata kuliah prodi. Gitu. Karena kan ada yang magangnya mungkin dia lebih bisa bersifat keterampilan umum, Pak. Tidak bicara spesifik kompetensinya, tapi membangun kerjasamanya, membangun kreativitasnya, membangun decision makingnya, dan segala macam gitu ya. Nah, itu kita siapkan juga. Tapi tidak, ini adalah opsi pilihan. Kalau bisa ke prodi silahkan, kalau tidak bisa ini kita sediakan mata kuliah sifatnya general skill tadi. Kalau di tempat lain ada namanya sebut komunikasi, kerjasama gitu ya, atau nama mata kuliahnya gitu ya. Tapi kita dispesifikan terhadap jenis magangnya, jenis BKM. 1-4 itu adalah magang. 5-7 itu adalah membangun desa, kan kajiannya ada desa gitu ya. 8-10 itu adalah kemanusiaan. Jadi namanya kita spesifikkan dengan jenis programnya. Tapi isinya lebih membangun kepada kompetensi soft skill-nya. Nah, kalau yang terkait dengan MBKM yang credit earning, misalkan mata kuliahnya nggak ada di kita. Kalau di-convert ke UNAN juga nggak ada. Maksudnya dia bukan soft skill. Nah, maka kita sediakan, tadi sempat disinggung oleh Pak Prof juga, kita sediakan mata kuliah penampungnya. Mata kuliah penampungnya, Kapital Selekta. Nah, kalau mereka mengambil misalkan studi independen di Paragon gitu ya. Nah, kita sebut apa di sini? Masuk sains atau masuk teknologi atau masuk humaniora dia. Nanti kita taruh di situ. Tapi nanti kita kasih penjelasan di SKPI bahwa mata kuliah ini isinya adalah hasil mereka studi independen di sini. Nah, sehingga yang membacanya kan tentu paham, Pak. Kalau ini saja tidak tuh bingung juga nih isinya apa gitu kan. Nah, seperti isinya kan menampung semuanya. Nah, itu mungkin itu yang perlu dirancang oleh prodi. Ada yang memang disediakan pilihan prodi, ada sifatnya pilihan terbuka, ini open ya, istilahnya kan nama kuliahnya bisa nampung, dan juga menyediakan slot SKS untuk mata kuliah level soft skill tadi yang di UNAN yang sudah kita buatkan ini. Seperti itu. Ini contoh yang di prodi saya kita buat paket. Jadi setiap prodi belum tentu juga bisa semuanya. Contoh kita di TI hanya bisa mengakomodir 4 MBKM, karena dengan karakteristik sendiri tidak mungkin yang lain gitu ya. Nah, kita misal magang itu cocok lah ya karena teknik ya. Membangun desa oke, karena ada ilmu ini ya, ilmu KKN di dalamnya gitu ya. Kemudian melakukan wirausaha cocok karena orang bisnis ya TI gitu ya. Dan terakhir studi independen. Nah, ini yang kita bisa akomodir untuk MBKM paketnya.
Jangan kalau ngambil paket-paket gitu ya. Jadi kalau yang ngambil studi independen inilah paketnya gitu. Ya, yang AND yang mata kuliah pilihan bebas ini yang tadi itu, yang UNAN tadi. Yang 14 SKS ini adalah yang ada di UNAN tadi, yang di UNAN banyak tadi itu kan. Nah, itu kita jadikan dia. Tapi kalau ada mata kuliah yang spesifik prodi yang bisa diakui, asalkan mereka project based RPS-nya itu bisa kita akui. Misalkan satu dua mata kuliah prodi bisa diakui dari magangnya karena dia kerjanya di bidang, contohnya di tempat saya bidang produksi gitu ya. Ada bersesuaian sekali dengan mata kuliah tertentu gitu ya. Tapi syaratnya mata kuliah itu RPS-nya harus PJBL. Basisnya adalah project. Tidak basisnya di kelas mata kuliahnya gitu. Kalau di kelas kan nanti susah juga kan masih materinya. Nah, itu. Jadi kita tidak kasih materi, mungkin mereka bekerja di lapangan. Oke, saya kira itu sih. Ini sudah sama tadi ya, sama-sama karena mengacu ke panduan yang sama. Saya kira ini contoh hasil asesmen yang mungkin di KKNI pada awalnya kan belum sampai ke sini ya. Jadi kalau di panduan ITIN terbaru kan sudah loopnya sudah terbangun. Bahwa dari mulai kita merencanakan perkuliahan, melaksanakan perkuliahan, mengasesmen capaian pelajarannya, kemudian mengevaluasi hasil asesmennya. Apakah action improvement ke depannya seperti apa. Nah, maka kita siapkanlah proses asesmennya untuk setiap CPL. Nah, di mana mata kuliah yang kita akses, kita tentukan di dalam rencana asesmennya. Gitu ya. Dan ini contoh hasilnya. Ini hanya CPL 1 yang saya contohkan. Misalkan kita punya target 60% ini CPL 1 tercapai. Ternyata baru 52. Berarti ada masalah. Berarti perlu kita improve ke depan nih. Kenapa CPL-nya belum tercapai nih? Di mata kuliah apa ya diakses? Nanti kita cek. Kan tadi ya di CPL 1 kan mata kuliahnya ada 2 tadi. Ya di sini. Nanti kita cek seperti itu. Nah, ini yang harus grup yang kita lakukan. Seperti tadi disampaikan di awal, PDCA itu harus terbangun di dalam OB. Karena ini kuncinya adalah continuous improvement terhadap program studi ataupun terhadap mata kuliah yang diajarkan. Kadang-kadang kita merasa sudah pernah terus ngajar gitu ya. Ada kalanya kita juga mungkin keliru dalam memberikan tugas, keliru dalam memberikan suatu materi, caranya gitu ya, bukan substansinya. Nah, maka kita bisa improve ke depannya. Dari hasil asesmen yang sudah kita lakukan, kita bisa lihat di mana sih masih kurang mahasiswanya. Seperti itu. Termasuk asesmen mata kuliah kita bisa susun seperti ini. Kita punya CPMK, kita tentukan bobotnya, kemudian setiap CPMK-nya di mana kita akses. Bisa kita lihat di sini, di tugaskah atau di UTS-kah dan seterusnya. Oke, jadi ini sekedar tambahan saja. Kalau teknik proses penyiapan segala macamnya tadi sudah lengkap sekali oleh Prof ya. Jadi saya tidak melengkapi level-level teknisnya lah ya, level teknis dan apanya saja operasionalnya, sehingga lebih kuat apanya nantinya. Saya kira terima kasih dari saya Pak Dede untuk penyampaiannya.